hari terakhir bulan suci Ramadan ini, mereka meningkatkan amal saleh, meningkatkan porsi dan volume ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan ketika berbicara tentang masalah Lailatul Qadar, taharraru Lailatul Qadar fi ashhur awakhir min Ramadan. Berusahalah kalian untuk mendapatkan Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan. Fa in da'afa aw 'ajza ahadukum fala yamtamanna ahadukum fi sab'il bawaqi min Ramadan. Jika kalian merasa lemah, merasa fisik tidak sanggup untuk beribadah di hari-hari yang telah lewat ini, atau mungkin tergalakkan oleh ngantuk sehingga tidak sanggup untuk beribadah di malam harinya, atau bahkan tergalakkan oleh rasa malas, maka tolong, kata Nabi SAW, di 7 hari yang terakhir ini jangan sampai kita ini tergalakkan oleh lemahnya fisik kita untuk beribadah, oleh capeknya kita untuk beribadah, oleh malasnya kita untuk beribadah, atau bahkan oleh ngantuk kita. Usahakan di 7 hari yang terakhir bulan suci Ramadan ini betul-betul bersemangat lebih daripada hari-hari sebelumnya. Dikarenakan di 7 hari yang terakhir ini, terutama di malam harinya, Lailatul Qadar tersebut terjadi. Maka kata Allah, "Fadlan ta'arraha fi salatil bawaqi min Ramadan." Usahalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut di 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan. Dan biasanya kalau orang itu malas beribadah atau mungkin lebih banyak ngantuknya, itu mungkin dikarenakan sebab. Mungkin dikarenakan pada awal-awal Ramadan, 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua Ramadan, kita malas beribadah. Sehingga itu berpengaruh nanti di 10 hari yang terakhir. Atau bisa jadi malasnya kita, kurang semangatnya kita beribadah, atau mungkin lebih terkalahkan oleh ngantuk dan malas kita, itu bisa jadi disebabkan oleh dosa yang kita lakukan. Makanya di sisa-sisa hari-hari Ramadan ini banyak istighfar juga. Istighfar kepada Allah Jalla Jalaluhu. Istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan istighfarnya kita itu memutus mata rantai kemalasan, memutus mata rantai kelemahan fisik kita, dan memutus mata rantai dari rasa tidak suka untuk beribadah. Sehingga dengan istighfar kepada Allah Jalla Jalaluhu membuat kita tersebut kembali semangat untuk beribadah kepadanya, kembali untuk memiliki semangat untuk beramal saleh sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan di sisa hari Ramadan ini yang tinggal tersisa 7 hari ini, mudah-mudahan kita itu bersemangat untuk beribadah. Wabil khususnya di malam-malam ganjilnya, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, wabil khususnya lagi nanti di malam 27 Ramadan. Karena di malam 27 Ramadan inilah seringnya terjadi Lailatul Qadar. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu memastikan Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27 Ramadan. Makanya usahakan dari maghrib sampai subuh, kalau kita satu ini malam 27 Ramadan secara khusus, kita jangan sekali-kali rasa malas untuk ibadah. Jangan sekali-kali merasa lemah untuk beribadah, apalagi tertidur kita sehingga meninggalkan ibadah. Imam Al-Hasan Al-Basri punya murid ketika lagi hasil berbuka puasa, kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri menyodorkan makanan kepada muridnya tersebut.
makanan yang begitu banyak. Tapi sang pemilik ini makan ala kadar sekedarnya saja, bahkan contoh sedikit. Imam Hasan al-Basri menegur, hal atas lain, kamu ini sudah puasa ya, makan kok begitu sedikit. Padahal makanan ada di hadapan kita begitu banyaknya. Kata pemiliknya menjawab dengan santun dan penuh dengan hormat kepada Imam Al-Hasan al-Basri. Ya Imam, ya Ustaz, bukan berarti aku tidak berpikir untuk makan. Bukan berarti aku tidak suka juga dengan makanan-makanan yang telah dijatuhkan ini. Bukan juga aku sifatnya tersebut berpuasa. Tidak boleh berpuasa di malam hari. Ya. Aku makan sedikit. Kenapa aku jika aku makan banyak, khawatir ngantuk datang dan hadir kepada. Jika aku ngantuk, Allah akan aku takut ketiduran. Sehingga hari-hari Ramadan yang tinggal tersisa ini, aku tidak isi dengan amal soleh dan ibadah. Berkata mungkinnya aku wahai imam, aku pikir Ramadan selesai, amal soleh diterima, dan aku pikir dengan amal soleh yang aku kerjakan selama bulan suci Ramadan ini, wabil khususnya di 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan ini, aku dianugerahkan Lailatul Qadar. Ya, beribadah seperti beribadah 1000 bulan atau sebalik seperti umum manusia 83 tahun. Dan selesai Ramadan betul-betul seakan-akan aku ini terlahir seperti anak baru lahir, seperti bayi. Tidak ada dosa. Itu saja Imam. Itu sebabnya aku ini betul-betul ingin menjadikan malam hari di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini untuk beribadah dan beramal soleh. Moga-moga di 10 hari yang terakhir yang dengan aku melakukan amal soleh dan ibadah ini, Allah Jalla Jalaluhu menghitung salah satu amalanku terhitung seperti amal 1000 bulan atau 83 tahun umur manusia. Nah, kita yang tinggal tersisa amalan ini, ya tersisa hari-hari Ramadan ini, kita pun juga seharusnya begitu. Sebagaimana para ulama, para salafun saleh, para sahabat dari dan tabi'in, bagaimana mereka itu memanfaatkan waktu-waktu Ramadan, wabil khususnya 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan untuk beribadah dan beramal soleh. Nah, di antara ibadah yang mereka lakukan dan sangat dianjurkan oleh Nabi SAW di 10 hari yang terakhir Ramadan, wabil khususnya di malam Lailatul Qadar, adalah menghidupkan malam dengan ibadah sholat. Apapun namanya, entah tarawih, atau tahajud, atau qiyamul lail. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, tidak ada perbedaan antara tarawih, tahajud, dan qiyamul lail. Tarawih sama dengan tahajud. Tarawih dan tahajud sama dengan qiyamul lail. Itu cuma beda istilah saja. Sebagian ulama mengistilahkan dengan sebutan tahajud, mengambil dari firman Allah Jalla Jalaluhu dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 79. Fatahajjat bihi nafilatan lak, 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangkitlah engkau dari tidur untuk menghidupkan malam dengan ibadah sholat. Mudah-mudahan nanti dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam kondisi yang terpuji ketika kita nanti berada pada mahsyar. Dari ayat ini muncullah istilah sholat malam itu apa? Tahajud. Qiyamul lail istilah juga dari Allah Jalla Jalaluhu dan istilah khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban,
Ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah salat malam penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla Jalaluhu, maka dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, malam yang mulia itu, dengan ibadah salat malam penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla Jalaluhu, maka dipastikan juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua hadis ini muncullah istilah salat malam yang kita kerjakan di malam Ramadan itu dengan sebutan apa? Qiyamul Lail. Ada juga dijelaskan dengan sebutan tarawih. Tarawih itu artinya apa? Istirahat atau santai. Rawah yuhawlu kalfiha. Tarawih kata Rasulullah dan para sahabat, setiap 2 rakaat yang pertama beristirahat. Kemudian setelah 2 rakaat yang pertama selesai, lanjutkan sholat. 2 rakaat yang kedua selesai, istirahat. Kemudian lanjut lagi 2 rakaat yang ketiga, ya setelah itu istirahat lagi. Nah, maka muncullah istilah sholat malam tarawih mulai itu tarawih. Artinya sesuatu yang tidak berbeda. Jangan sampai ada pemahaman kalau tarawih itu Ramadan. Di malam Ramadan habis sholat isya langsung, sedangkan tahajud jam 10 sampai jam 12. Kalau qiyamul lail itu jam 2 menjelang subuh. Kita katakan ini istilah yang tidak tepat. Tidak ada bedanya sekali lagi tarawih, qiyamul lail dan tahajud. Sama dengan yang kita dalam sholatul lail atau sholat malam. Nah, paling sedikitnya sholat malam itu berapa rakaat? 2, kemudian 1 witir. Itu paling sedikit. Paling banyaknya berapa rakaat? Sedikit. Tidak ada batasan. Mau 23, mau 33, mau 43, mau 103 juga. Kalau kuat kita silakan. Makanya mungkin kita ikut dengan imam, kemudian nanti bangun lagi untuk melanjutkan sholat malam kita boleh tidak? Boleh. Meskipun yang afdal itu 11 rakaat, 8 tarawihnya 3 witir. Tidak menjadi masalah. Tapi kalau sekiranya kita malam-malam terakhir Ramadan ini kita isi dengan sholat malam terus sampai subuh, alhamdulillah. Kita akan seperti sahabat Allahu Akbar, sahabat Ubay bin Ka'ab dan juga Nabi Haddad ketika diangkat oleh Umar bin Khattab untuk menjadi imam sholat tarawih. Mereka itu memulainya habis Ba'diyah Isya. Selesai melaksanakan tarawih yang jumlahnya 11, 8 kali 3 witir itu baru selesai menjelang subuh. Ada 30 menit sebelum subuh untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin sahur, karena besok hari ingin puasa. Bahkan di antara kalangan tabi'in ada yang melaksanakan sholat subuhnya, wudhu untuk sholat subuh itu wudhu yang ada di sholat isya. Dan wudhu sholat isya, lanjut tarawih, lanjut sholat malam sampai subuh lagi. Allah Akbar. Sampai-sampai kan ada yang protes kepada Umar bin Khattab ini. Ubay bin Ka'ab dan Salim Ad-Dari ini kebiasaan. Tolonglah dibedekkan, kita tidak kuat. Banyak di antara kita ini orang-orang yang tua, orang-orang yang munafik. Kemudian Umar bin Khattab memanggil Ubay bin Ka'ab dan Salim Ad-Dari. Tolong jangan terlalu panjang. Ya, usahakan ayat yang dibaca setiap rakaat itu paling panjang 30 ayat, paling sedang 25 ayat, paling sedikit 20 ayat. Buat kita ini lumayan kan? Satu rakaat 30 ayat lumayan, 20 ayat saja lumayan juga. Sudah cukup panjang, mungkin 2 jam, 3 jam baru selesai sholat tarawih kita. Nah, ternyata melihat tidak ada masalah dengan jumlah ayatnya, tapi kita menghidupkan malam
dengan ibadah sholat. Tadi, jika ketikanya mungkin kita sholat merasa cukup, ya, kita ganti dengan ibadah yang lain. Subhanallah, optimalkan membaca Al-Quran. Nah, kalau kita setiap hari yang lalu ini kan mungkin sehari cuma 1 juz. Ya, sehari 1 juz. Usahakan 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan ini, ya, sehari itu 3 juz atau 2 juz lah. Bisa banget. Apalagi kita sudah libur. Apalagi kita mungkin sudah di rumah saja, tidak kemana-mana. Usahakan ngaji terus. Subhanallah, paling 1 juz, 1 jam. Anggap mungkin nanti pagi hari 1 juz, habis zuhur 1 juz lagi. Kemudian habis asar menunggu buka puasa 1 juz lagi. Kalau perlu habis sholat tarawihnya nanti, kalau itu malam 27 apalagi tambah lagi 2 juz kan satu malamnya. Allahu Akbar, kenikmatan. Dan itu semua kita bisa. Dan kebaikan Al-Quran itu, Bapak Ibu, Ramadan ini kan Allah sampai memberikan gelar dengan sebutan apa? Syahrul Quran. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 185, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Di bulan suci Ramadan inilah Allah Jalla wa Ala menurunkan Al-Quran. Untuk apa? Sebagai petunjuk, penjelas, pembeda antara hak dengan yang batil. Dari ayat ini muncullah istilah bulan suci Ramadan ini dengan sebutan apa? Syahrul Quran. Maksudnya salah satu yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Dan kita sebagai seorang muslim sungguh doinya, lemah, naif, mengaku diri sebagai seorang muslim, mengaku beriman kepada Allah Jalla wa Ala, menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup, ya. Tapi ketika disuruh untuk membaca Al-Quran, tidak bisa, tidak mengerti sama sekali. Ya, membacanya tidak paham, apalagi berkaitan dengan tafsir Al-Quran dan pemahaman Al-Quran itu sendiri. Ya, padahal mengaku beriman kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Padahal Allah yang sangat luar biasa membaca Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebagus-bagusnya kalian ini orang yang mau belajar Al-Quran dan mau untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi di antara kita ini yang paling dekatnya umat Muhammad, paling baiknya umat Muhammad itu orang yang mau belajar Al-Quran. Ingat, kalau kita tidak bisa baca Al-Quran, tolong belajar. Jangan sampai nanti kita meninggal dunia, kita tidak bisa membaca Al-Quran ini. Dan Allah menjadikan Al-Quran itu mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafalkan, mudah untuk dipahami, sekaligus juga mudah untuk diamalkan. Ya Ustaz, saya sudah tua, Ustaz. Malu kalau belajar, malu dengan anak, malu dengan cucu. Bapak lebih malu dengan anak cucu, apa malu dengan Allah, dengan pada 1 minggu, 2 minggu, baru bisa baca Al-Quran. 1 bulan saya datang. Panggil khusus mengaji atau belajar di masjid. Khusus Allah mudahkan kita untuk bisa baca Al-Quran. Terbata-bata Ustaz baca Al-Quran yang tidak ada masalah. Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahir bi qira'atil Quran ma'asafat qira'atil Baqarah. Orang yang sadar, orang yang pandai membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan tafsir, ya, pandang pendeknya tahu, ya, hurufnya makhraj huruf bagus, itu derajatnya seperti para malaikat Allah Jalla wa Ala. Kita ini derajat kita seperti para malaikat Allah, yang dimana malaikat itu jauh daripada dosa, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
baca Al-Quran secara benar dengan tajwid dan tahsin. والذي يتتعتع وهو شاق في قراءته له أجران. Orang yang terbata-bata membaca Al-Qurannya susah, paham, gak ada masalah. Ya, terbata-bata membaca Al-Quran susah, bentuk untuk mengeluarkan makna huruf. Kata Nabi Muhammad, lahu ajran. Dia mendapatkan 2 pahala. Pahala dari membaca Al-Quran dan pahala dari keinginan dia untuk bisa membaca Al-Quran terakhir. Dan orang yang mau belajar Al-Quran mencari kata Nabi Sallallahu, mereka itulah yang paling bagus dari umat Muhammad SAW. Kalau kita sudah bisa dengan tahsin dan tajwidnya, kita mengajarkan orang, itu pun juga termasuk orang yang paling mulia dari umat Muhammad SAW. Dan bahkan Allah Jalla Jalaluhu melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang suka membaca Al-Quran, perhatikan Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, mereka itulah famili Allah. Mereka itulah kerabat-kerabat Allah. Mereka itulah orang-orang khususnya Allah Jalla wa'ala. Ahlul Quran, Ahlul Allah wa khawatir. Orang yang suka membaca Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, mereka itu kerabat Allah, familinya Allah, dan orang khususnya Allah. Dan setiap huruf daripada Al-Quran, di kulli harfin min Al-Quran, asfu hasanat. Setiap huruf dalam Al-Quran itu Allahu Akbar, 10 pahala yang didapatkan. Sekedar membaca alif lam mim 3 huruf itu 30 kebaikan yang kita dapatkan. Allahu Akbar. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an ka'baitul haram. Rumah yang tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim itu seperti rumah yang roboh, rumah yang hancur, rumah yang tidak berfondasi sama sekali. Dan ingat Bapak Ibu, syaitan itu lagi dari rumah kita, tidak berani masuk ke rumah kita, bukan dikarenakan melihat ayat-ayat atau kaligrafi ayat-ayat Al-Quran seperti ini. Bukan. Dia ayat kursi bisa dibikin, saya kan fakultas ayat kelok-kelok. Enggak. Syaitan itu kalau lagi dari rumah kita, ketika kita membaca Al-Quran di rumah kita. Makanya kata Nabi Sallallahu yang disebut menghiasi rumah dengan Al-Quran, dengan membacanya. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Maka surat Al-Baqarah, fa'innaha tubi'u syayatin. Hiasilah rumah kalian tersebut dengan apa? Membaca Al-Quran. Al-Quran jangan sekedar pajama. Subhanallah, beli Al-Quran. Cetakan Saudi ada, cetakan Libanon ada, cetakan Mesir ada, cetakan Indonesia ada. Lengkap semua. Tapi tidak pernah dibaca. Allah Akbar. Tidak membuat syaitan lagi dari rumah kita. Syaitan lagi dari rumah kita tersebut ketika kita membaca Al-Quran di rumah kita. Lalu syaitan. Dan hidupkanlah Al-Quran di rumah kita. Ikhwan wa'af. Ya. Betul-betul anak-anak kita itu familiar dengan Al-Quran. Jangan merasa asik dengan Al-Quran. Subhanallah. Nah, itu amalan yang paling bagus juga untuk kita selesaikan. Hatamkan Al-Quran, tambah lagi membaca Al-Quran. Kita mesti tidak seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah di luar Ramadan beliau sanggup untuk menghatamkan Al-Quran di setiap hari. Ketika Ramadan tiba, beliau sanggup untuk menghatamkan Al-Quran dalam sehari 2 kali hatam. Sanggup bahkan diceritakan oleh tulisnya, beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali itu ketika sholat malam. Bayangkan. Allah Akbar, bahkan seorang pemimpin Amirul Mukminin yang bernama
Walid bin Abdul Malik bin Marwah, pemimpin presiden dalam kerana Allah, dia sanggup untuk menghafalkan Al-Quran 17 kali. Namanya pemimpin, presiden kan sibuk. Allahu Akbar. Dia di setiap 3 hari hatam Al-Quran. Allah 17 kali hafalkan Al-Quran. Padahal sibuknya luar biasa. Mungkin itu yang membuat waktunya itu berkah. Mudah interaksi dengan rakyat, mudah ketika dapat masalah, solusi mudah diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? Selalu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh pintar, tapi subhanallah ada ketika kita ini juga tidak sanggup untuk memberikan solusi untuk masalah dan muskilah yang dihadapi oleh masyarakat. Kita mungkin punya keluarga, kadang tahu-tahu keluarga kita menjadi lemah. Kenapa? Karena kesombongan kita menafikan Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga membuat kita ini merasa selalu tidak aman. Kenapa? Karena hubungan dengan Allah Jalla Jalaluhu ditinggalkan. Seorang Walid bin Abdul Malik bin Marwah sanggup dia menghafalkan Al-Quran dalam Ramadan itu 17 kali. Gak masuk akal mungkin kalau jemaah ya Ustaz, anak berbentuk, anak presiden, anak bupati, anak wali kota, anak sibuk sudah dengan urusan masyarakat ini. Di mana membaca Al-Quran? Coba deh Bapak tanya pejabat-pejabat misalnya. Berapa sudah hafal Al-Quran? Enggak, dia baca juga enggak. Allahu Akbar, muslim. Tapi tidak pernah perhatian terhadap Al-Quran. Bagaimana mungkin Allah Jalla Jalaluhu akan membantu dia? Akan menolong dia jika dia tersebut jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita katakan kita wajib untuk meniru seorang Walid bin Abdul Malik bin Marwah. Bagaimana dia itu selalu meminta tolong kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan sholat qiyamul lail. Bayangkan, dia yang pimpin jadi imam sholat. Dan itu untuk menghadapkan Al-Quran. Subhanallah. Kapan mewajarahnya, kapan mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran, kapan memikirkan rakyat, kapan memikirkan keluarga. Allahu Akbar. Waktunya betul-betul bermanfaat. Subhanallah. Dan bahkan kena kebanyakan orang-orang dulu itu kalau memikirkan Allah takutnya kepada Allah sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Dan itu memang Allah di ujung bukunya kita tidak ada. Kita ingat mereka ini. Betul-betul menjadikan Ramadan ini sebagai suatu keberkahan. Memang berkah. Keberkahan itu dengan apa? Amal soleh selalu dikerjakan. Belum lagi dengan sedekah. Kalau kita merasa, oh sudah cukup desa. Tidak bukan membaca Al-Quran. Malam-malam ini juga sedekah. Khususnya malam 27 Ramadan nanti. Subhanallah, salah satu sedekah itu membukakan orang yang berpuasa. Membukakan orang yang berpuasa. Itu amal yang bagus juga secara politik. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih, "Man fattara salat, kana lahu mislu ajri, yaitu annahu la yanqusu min ajri salat syai'un." Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana pahala yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Seorang Nu'aym bin Sulaiman, Allahu Akbar, seorang dari dia setiap hari bulan suci Ramadan ini membukakan orang yang berpuasa. Allah Akbar, jumlahnya itu sekitar 500 orang yang dia bukakan setiap hari. 500 orang buka puasa di tempat ini. Ketika Ramadan selesai, masuk Idul Fitri, dia bagi-bagi uang yang jumlahnya tersebut setiap satu orang itu 100 dirham. 100 apa? Dirham. 1 dirham itu berapa? 3.500. Kali 100 berapa? 3,5 juta. 3,5 juta kali 500 orang. Berapa miliar? Sampai miliar kan? 2,5 ya. Subhanallah.
Ini orang berbuka puasa, Ramadan sudah disibukkan nih. Subhanallah, Idul Fitri supaya dia cukup hidupnya waktu Idul Fitri. Dia kasih seperti itu. Karena pinginnya melaksanakan paling bagusnya sedekah itu di bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah sangat luar biasa. Nah, ketika hal ini juga boleh dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar setiap kali berbuka puasa memanggil orang miskin. Bahkan suatu hari istrinya itu berkeluh kesah setiap kali masak kakek juga kan. Akhirnya Muhammad untuk apa? Abdullah bin Umar memutuskan tidak mau berbuka puasa di rumah. Karena malamnya istrinya untuk masak. Kenapa ya Allah? Saya ingin di rumah kita ini sebagai salah satu saksi kita ini masuk surga semuanya. Kenapa? Membukakan orang yang berpuasa. Terutama yang membukakan adalah orang fakir dan miskin atau anak-anak yatim. Allahu Akbar. Dan sekarang malam hari mungkin kita, apalagi ibu-ibu yang halangan ya. Apakah ibu-ibu yang halangan seperti haid dan nifas maka ada kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Dapatkah ibu-ibu? Dapat. Berkaitan dengan perempuan yang haid dan nifas itu kan larangannya cuma 6. Pertama, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, hubungan suami istri. Yang kelima, dicerai. Yang keenam, baca Al-Quran yang cuma isinya Al-Quran yang disebut dengan mushaf, mushaful Quran. Tapi kalau Quran terjemahan, Quran ada terjemahannya. Sepakat para ulama, perempuan haid dan nifas boleh untuk membacanya. Apa Quran yang ada di HP, atau di mobile phone, atau di iPad, boleh di haid atau nifas untuk membacanya. Yang menjadi perdebatan dan perselisihan di kalangan para ulama itu Al-Quran dan cuma isinya Al-Quran toh. Yang disebut dengan mushaf itu. Nah, yang bisa Quran terjemahan. Masih ada kesempatan ibu-ibu untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau misalnya malam ini ibu memang tamunya datang, yang bernama ayat yang disebut isi dengan Quran terus sampai subuh. Bagus seperti itu. Insya Allah dapat yang namanya apa? Lailatul Qadar tersebut. Termasuk juga yang mudik, yang kurang kantuk, masih ada harapan tidak? Dapat Lailatul Qadar? Masih. Kalau misalnya kita naik pesawat, bisa baca Al-Quran di pesawat, atau di kereta, atau Ustaz, saya sih naik mobil, saya sendiri, istri sih bisa baca Al-Quran, anak sih bisa baca Al-Quran, kitanya gampang. Bapak tinggal mampir di satu restoran, kemudian turun semua, kasih pengumuman. Hai bapak-bapak ibu-ibu, silakan malam ini gratis buat bapak ibu, saya kasih semuanya. Makanan apapun yang ada di restoran ini sebagai wujud sedekah. Bisa dapat tidak? Dapat. Itu amal soleh kita juga. Amal soleh yang mungkin tidak untuk kita lakukan. Paling habis 2 juta, ya kan? Habiskan semuanya. Dia kan sudah dihitung. Tapi kita condong bahagia, jadi susah, ya, seperti itu. Padahal itu satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah, atau mungkin zikir dan atau mungkin doa. Karena doa pada malam-malam terakhir ini, khususnya Lailatul Qadar, dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kita melihat kekuatan doa. Ayat-ayat tentang Allah jumlahnya berapa ayat? Ada 5 ayat. Dari ayat 183 sampai ayat 187 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Ayat 183 sampai ayat 187 Allah bercerita tentang Ramadan, khususnya puasa. Di antara ayat-ayat tentang puasa Ramadan itu Allah Jalla Jalaluhu bercerita tentang doa. Tepatnya pada ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Wahai Muhammad, apabila hamba-hamba bertanya tentang aku, tentang Allah Jalla wa Ala, jawablah aku dekat. Dan apabila mereka meminta, berdoa kepadaku, pasti aku akan dijawab dan pasti
mengabulkan doanya. Kata para ulama tafsir, ya, menjelaskan ayat ini diletakkan di antara ayat-ayat tentang puasa Ramadan tidak lain adalah sebagai satu isyarat petunjuk dari Allah Jalla wa'ala bahwasanya doanya orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, berdoa di bulan suci Ramadan, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikeluarkan lagi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna da'wata muslim fi Ramadan mustajabatun." Sesungguhnya doanya seorang muslim di bulan suci Ramadan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususnya lagi, kita di bulan suci Ramadan ini puasa. Doanya orang yang berpuasa sampai nanti dia berbuka puasa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'watin mustajabatun." Ada 3 doa yang dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Salah satunya da'watus shaimi hatta yuftira. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ketika kita posisi berpuasa, banyak doa, minta sama Allah. Ya, khususnya lagi sebelum berbuka puasa, 15 menit, 20 menit sebelum berbuka puasa, khususnya berdoa lagi. Kenapa ya Rasulullah? Doa indah fitri saja. Doanya orang yang berpuasa sebelum dia berbuka puasa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususnya lagi ketika terjadinya Lailatul Qadar. Doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibunda Aisyah, ibunya kita, yaitu salah seorang istri Nabi sallallahu Ummul Mukminin itu artinya ibunya orang yang beriman. Ya. Salah satunya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, jika sekiranya aku mendapatkan ini malam Lailatul Qadar, ma'akulu biha, doa apa sih yang bagus untuk aku baca, yang seyogyanya aku baca?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah doa ini. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Baik, sama-sama saya dulu. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ini doa yang bagus, khususnya ketika malam-malam Ramadan, di hari-hari terakhir kita ini Ramadan. Allahumma ya Allah, innaka 'afuwwun, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Allah itu salah satu sifatnya suka memaafkan. Makanya apapun dosa kita, jangankan dosa zina, minum khamar, mabuk-mabukan, judi, hatta dosa syirik dan kekufuran, jika dia tersebut bertobat taubatan nasuha kepada Allah Jalla Jalaluhu, menyatakan iman, menyatakan Islam, menyatakan tauhid kepada Allah Jalla Jalaluhu, dipastikan Allah akan memaafkan dosa-dosanya tersebut, menghapuskan dosa-dosanya, memaafkan kesalahan. Karena Allah itu Afuwwun, Maha Pemaaf. Tuhibbul 'afwa, menyukai hal yang berkaitan dengan maaf. Allahu Akbar. Mungkin di antara manusia ini pernah zalim kepada kita, pernah kita yang tersebut menyakiti kita, mendekati kita,
Mungkin tangannya pernah balik terhadap fisik kita. Ketika dia sadar, kemudian datang kepada kita bersimpuh untuk meminta maaf, maka sikap seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu memaafkan. Kita maafkan. Kenapa? Kau itu maafkan. Dikarenakan Allah Jalla Jalaluhu menyukai hal yang berkaitan dengan maaf. Tuhibbul afwa. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma Allahu 'abdan bi'afwin illa billah." Tidaklah seseorang tersebut sanggup untuk memaafkan saudaranya yang hilaf dan salah kepadanya. Dia maafkan kecuali kemuliaan yang dia dapatkan. Dipastikan orang-orang yang suka memaafkan itu, mereka itulah orang-orang yang dicintai dan disukai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, berhubung Engkau itu Maha Pemaaf dan menyukai hal yang berkaitan dengan maaf, maafkanlah aku. Ampunlah dosa-dosaku, maafkanlah segala bentuk kesalahanku, hapuskan segala kejelekan-kejelekan. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ini terus kita ulang-ulang di akhir-akhir Ramadan ini. Allahu Akbar, harapan kita semoga dengan Ramadan ini berakhir nanti kita betul-betul keluarnya dalam kondisi seperti seorang bayi yang baru terlahir, suci, tidak ada dosa. Waliyahzubillah. Kalau kita ini, subhanallah, diberi kesempatan untuk mendapatkan Allah, diberi kesempatan untuk melakukan amal saleh dan ibadah, tapi subhanallah, Ramadan yang bersama dia ini disia-siakan begitu saja. Nabi SAW pernah naik ke atas mimbar. Kebetulan mimbarnya Rasulullah, anak tangganya ada 3. Anak tangganya ada 3. Setiap naik di atas anak tangga untuk naik ke atas mimbar itu, Rasulullah SAW mengucapkan amin. Amin. Kemudian naik kali kedua, amin. Kemudian yang ketiga, amin. Para sahabat yang ada di hadapan Nabi SAW untuk mendengarkan ceramahnya Rasul bertanya kepada Nabi SAW, ada amat saya Rasulullah, tadi antum ketika menaiki anak tangga dari mimbar ini, antum mengucapkan amin sampai 3 kali. Apa yang antum aminkan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ya Jibril. Jibril datang kepadaku, berdoa meminta kepada Allah 3 permohonan, dan aku mengaminkan. Allahu Akbar. Kalau Jibril yang berdoa, mustajablah doanya. Kalau Rasulullah mengaminkan lagi, lebih mustajablah. Mustajab. Di antaranya apa? Berarti maaf, sungguh sangat celaka, merugi. Ya, seseorang mendapatkan Ramadan, Rasulul Ajra Ramadan. Seseorang diberi kesempatan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan seperti kita sekarang ini. Mendapatkan Ramadan. Subhanallah, selesainya Ramadan bukannya diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu. Selesainya Ramadan bukannya menabung pahala sebanyak-banyaknya, tapi selesainya Ramadan malah bertumpuk dengan dosa. Malah selesainya Ramadan tidak diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu. Orang seperti ini celaka dan merugi dan mengantarkan dia dalam siksa kita. Kemudian kata Nabi, amin. Makanya aku aminkan. Ya kan? Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat dan diaminkan oleh Nabi Sallallahu, termasuk celaka dan merugi. Maka orang seperti itu di sisa-sisa hari ini betul-betul beribadah dan amal soleh, termasuk masalah doa tadi. Doa itu adalah betul-betul senjata orang mukmin, kekuatan yang sangat luar biasa. Allahu Akbar. Kita mungkin punya cita-cita, kita mungkin punya kebesaran, kita mungkin punya kekuatan, tapi semua itu tidak bisa jalan, tidak bisa kita dapatkan kecuali sedikit Allah Jalla Jalaluhu. Allah baru mengizinkan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita tidak tindakan ketika kita mau untuk meminta kepada. Termasuk berkaitan dengan istighfar, meminta maaf, jadikan lisan kita ini penuh dengan zikir kepada Allah dan selalu minta maaf. Kita ini tidak ada yang sempurna. Kita ini tidak ada yang sempurna.
Siapapun orang yang kita bukan maksum, sebagaimana para nabi yang jauh daripada dosa. Kita sebagai anak manusia pasti pernah melakukan perbuatan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam itu pernah melakukan perbuatan dosa. Tapi sebagus-bagusnya mereka keturunan Adam, manusia ini meminta maaf kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Jadi yang berkaitan tentang spirit kita, ya, di bulan suci Ramadan ini, di hari-hari terakhir ini, doa kita, harapan kita Allah Jalla Jalaluhu masih memperkenankan kita panjang umur di dalam ketaatan kepada-Nya, sehingga masih mendapatkan kesempatan Ramadan yang akan datang, Ramadan yang setelahnya dan setelahnya. Itu harapan kita. Sehingga kesempatan untuk menanggung pahala sebanyak-banyaknya ini terus dan terus kita dapatkan. Satu bertanya Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan ini. Ya Rasul, wahai orang-orang suka melaksanakan kebaikan, wahai orang-orang suka melaksanakan ketaatan, akhir terimalah Ramadan ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, sukacita dan kegembiraan untuk melakukan amal saleh dan ibadah sebanyak-banyaknya. Wajiblah ya syaf, wahai orang-orang suka maksiat, yang suka berharap kepada Allah Jalla Jalaluhu, aksir, tinggalkan kemaksiatan kalian, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Insya dari yang namanya dosa-dosa. Allahu Akbar. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini kata Nabi SAW, فَإِنَّ لِلَّهِ مُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. Karena Allah Jalla Jalaluhu berjanji kepada kita semua, ada di antara kita ini yang terpilih terbebas dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dan itu terjadi di setiap hari bulan suci Ramadan. Itu terjadi setiap hari bulan suci Ramadan. Makanya semangat terus-menerus ibadah di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Nanti ketika kita tersebut sudah sanggup berpuasa 1 bulan pun, sanggup untuk melakukan amal saleh 1 bulan pun, kita hidupkan malamnya dengan sholat malam, kemudian siangnya kita hidupkan dengan membaca Al-Quran, begitu juga malamnya, begitu juga sedekah, ibadah yang lain, apa kita kerjakan. Nanti ketika sudah masuk 1 Syawal, malam takbiran, maka kita agungkan Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, wa litukmilul 'iddata wa litukabbiru Allah 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Berhubung kita sanggup untuk mensempurnakan hitungan puasa kita 1 bulan pun, dikarenakan petunjuk Allah kepada kita, sehingga kita mudah melaksanakan puasa ini. Maka pantaslah Allah itu untuk diagungkan. Maka pantaslah Allah Jalla Jalaluhu untuk diangkat derajatnya. Ya, dihormati Allah Jalla Jalaluhu dengan kita melakukan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan orang yang sanggup untuk melakukan takbir dengan khusyuk, betul-betul menghadirkan hatinya untuk Allah Jalla Jalaluhu, mereka yang sukses dalam melakukan amal saleh di bulan suci Ramadan ini. Karena dia yakin, dia mengucapkan takbir dengan penuh kekhusyuan, menghadirkan hati kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang agung hanyalah Allah, yang besar hanyalah Allah, yang tinggi hanyalah Allah Jalla Jalaluhu. Maka pantaslah Allah untuk dipuji. Dipujinya dikarenakan Allah membimbing kita selama 1 bulan pun sampai ke akhir Ramadan, dan ini sekali wujud syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu.
Lebih daripada itu nanti kita keluarkan zakat fitri, kita zakat fitrah kita. Lebih daripada itu nanti kita melaksanakan salat 2 rakaat, yang dimana di rakaat yang pertamanya 7 kali takbir dan rakaat yang keduanya 5 kali takbir. Dan setelah itu satu dengan yang lainnya. Ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita sanggup untuk mengucapkan kalimat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu sebagai doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sanggup kita ucapkan kenapa? Dikarenakan kita ini sebagai orang yang lurus dalam ujian selama bersuci Ramadan. Lurus dalam masalah hati. 1 bulan full kita digodong, ditahan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sanggup kita mengucapkan ketika ketemu dengan sahabat kita, teman kita, saudara kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Jalla Jalaluhu menerima amalan kami dan menerima amalan kalian, menerima amalan kita seluruhnya. Kita yang mendengar pun mengucapkan kata dengan jawaban ahalallahu alaih, ahalallahu alaih, ahalallahu alaih. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memudahkan engkau untuk melakukan amal soleh dan ibadah kepadanya. Nah ini saudara sekilas tentang masalah amalan di bulan suci Ramadan, di detik-detik terakhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu selalu meningkatkan amal soleh kita sehingga sanggup untuk beribadah kepadanya, sebagaimana doanya Rasul yang diajarkan kepada sahabat Jalil Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, berikanlah petunjukmu kepadaku sehingga aku sanggup untuk mengingat, wa syukrika, sehingga aku selalu sanggup untuk bersyukur kepadamu akan nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, dan aku sanggup untuk melakukan amal saleh dan pun dalam ibadah kepadamu. Nah itu kita ulang-ulang setelah salat wajib. Ya, zikir dari salat wajib itu salah satunya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ngomong-ngomong sampai jam berapa? Hah? Ya, ada pemberitahuan. Mau diteruskan? Saya ada pertanyaan dulu sebelum kita teruskan. Silakan Bapak Ibu. 1 jam lebih sudah dijaga cukup ya? Puasa sih. Yang itu masalahnya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya, kalau sore kan kita sholat tarawih 14 Ramadan. Malamnya kita bangun sebelum kita sahur, kita sholat tahajud lagi. Iya, menambah jumlah rakaat. Iya, Bagaimana jumlah rakaat di awal boleh? Boleh. Tapi witirnya Bapak akhirkan. Misalnya, Bapak kan berjamaah tarawih di masjid ini, baik 8 rakaat. Yang kedua, imam bukan witir Ustaz. Saya kan nanti mau nambah lagi jumlah rakaat. Gak apa-apa Pak. Biar imam nyata sholat witir 3 rakaat. Bapak nyatanya sholat tarawih nanti 4 rakaat. Imam salah ke kanan dan ke kiri, Bapak tambah 1 rakaat lagi. Imam ganjil, Bapak benar. Kenapa? Karena Bapak ingin mengakhirkan sholat witir yang tengah malam, karena akan menambah jumlah sholat tarawih lagi. Itu boleh Pak. Jadi jangan tinggalkan imam. Berhubung 8 rakaat, Bapak keluarkan. Jangan, Bapak keluar. Jangan. Bapak ikut terus sampai selesai. Kenapa? Kata Nabi SAW, orang yang ikut imam dari awal sampai akhir, faka'annama ahyal lail kullah, seakan-akan dia menghidupkan malam dengan ibadah sholat sepanjang malam. Seperti itu. Bilang Bapak, manakala berapa rakaat? Semampunya 8. Semampunya 8. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat bergetar saya dengan ceramah. Amin. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Yang pertama, itu tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa
Di dalam bulan Ramadan ini segala doa dijawab. Nah, apalagi antara dulu sampai berbuka puasa. Betul. Namun saya akan bertanya, anak-anak muda ini, anak muda kalau kita berdoa ini yakin saya akan dikabulkan. Tapi anak muda udah berdoa, udah bersama. Baik. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Kok kali dijawab sampai detik ini? Iya, jadi ya, anak muda itu dan tidak yang ini. Betul, kita juga yakin. Betul. Mohon penjelasannya bisa. Iya. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di dalam surah Ghafir atau surah Mu'min ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada Allah Jalla Jalaluhu, dipastikan doa kalian diijabah, dikabulkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu, salah satu daripada ibadah tersebut dengan berdoa kepada, meminta kepada, mintanya kita sama Allah itu ibadah kita kepada Allah. Tapi tinggalkan juga, tidak pernah mau berdoa. Niscaya Allah Jalla Jalaluhu akan memasukkan dia ke dalam neraka kondisi kesinambungan. Ini ada pemastian untuk ijabahan doa. Tapi di dalam doa tersebut kata Nabi SAW, ada syaratnya pengijabahan. Tidak ujung-ujung langsung diterima. Tidak ponok-ponok apa itu ya, tiba-tiba suddenly. Hari ini pagi berdoa, habis zuhur mau nanya, Pak, tak ada juga kayaknya. Saya ini yang dulu tadi kan? Nah, kata Rasulullah, antum terta'jilun, antum musta'jilun, kalian ini ingin segera berdoa sekarang. Bisa kalau selesai berdoa, masuk cepat. Nggak begitu juga kali. Ya kan seperti itu. Makanya ada syarat yang penting di dalam masalah doa dan ijabah tersebut. Yang pertama al-ikhlas. Tanamkan keikhlasan setiap kali berdoa. Maksudnya apa? Kita meyakini tempatnya berdoa hanya kepada siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Lawan daripada ikhlas, syirik menyekutukan Allah. Ketika seseorang mau ujian anak muda kata bapak, dia tak pede dengan dirinya dan kemampuannya. Bisa ilmu ada, tapi tak pede. Padahal kan kita tawarkan saja sama Allah apapun yang terjadi nanti pulangan itu. Yang penting dia ada ikhtiar, ada usaha. Ikhtiarnya apa? Dengan cara belajar. Doa sama Allah. Semoga Allah mengasihkan kemudahan dalam masalah itu. Allah masjidnya ilmu, tambahkan terus itu. Tapi ketika pedenya, termasuk gurunya juga nggak pede. Polpen kumpulkan. Oh apa tuh pede dikumpulkan? Kita datang ke para ulama ini, hafiz ini, ustaz ini, atau apalagi dukun ini, waliyahulillah. Subhanallah, ada doanya berapa kali? Kalau masih datang ke dukun, paranormal, datang ke kuburan mencari wangsit, berarti dia tidak ikhlas dalam berdoa. Berarti itu mungkin salah satu sebab kenapa doanya tidak dijawab oleh Allah Jalla Jalaluhu, dikarenakan dia tidak ikhlas, tidak menjadikan bahwasannya tempat berdoa itu hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, syarat terdijabahnya doa kita adalah al-yaqin, yakin yang keluarnya dari lubuk hati yang paling dalam. Ya setengah-setengah, yakin yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Kata Nabi SAW, "Idza da'awtu fa antum muqinuna bil ijabah." Apabila kalian berdoa, tolong tanamkan keyakinan dari lubuk hati kalian yang paling dalam, bahwasanya doa kalian pasti dan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala.
Kenapa ya Rasulullah? Inna Allah la yaqbal doa ghafir syahid. Karena Allah Jalla wa Ala tidak bakalan menerima doanya seseorang, tidak mengabulkan doa seseorang yang lalai, masih suka maksiat, masih setengah hati dengan Allah. STNJ Pak, sholat jalan, sholat, tapi maksiat jalan juga. Ya STNJ, susu, telur, madu, ya ini sholat terus, tapi maksiat juga jalan. Di mana Allah akan mengabulkan? Wajah mengabulkan Allah ketika berdoa. Ini Allah. Tapi ketika hati berdoa mungkin apa iya ya Allah mengabulkan doa hamba seperti ini? Apa iya ya Allah memperkenalkan permintaan seperti ini? Ketika ada perasaan seperti itu, berarti kita ini orang yang melakukan Allah Jalla Jalaluhu dalam masalah pengijabahan doa. Kata Allah Jalla Jalaluhu dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. In dhanna khairan falahu, wa in dhanna syarran falahu. Kalau seandainya dia berprasangka yang baik kepadamu, doa pasti diijabah. Aku akan ijabah kata Allah. Tapi kalau sekiranya mereka tersebut berprasangka yang jelek kepadamu, apa iya, berarti melakukan Allah. Oh, Allah tidak kabulkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, syarat terkabulkannya doa kita adalah yakuna doa udwana. Mintalah kepada Allah permintaan yang wajar. Jangan meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu permintaan yang mustahil. Impossible, Allah akan mengabulkannya. Seseorang berdoa, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, ij'al min nabiyya. Ya Allah, jadikan doaku sebagai nabimu, sebagai rasulmu. Kita katakan itu ada orang majnun, doanya orang gila ini. Kenapa keyakinan kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan dia berakhir Nabi Nabi Muhammad SAW? Kok bisanya kita doa begitu? Pantas doa juga dikabulkan. Apa doa ya Rahman, kabulkanlah doa hamba, perkenankanlah doa hamba, anugerahkanlah kepada hamba ini seorang anak. Tapi sebab untuk memperoleh anak tersebut tidak pernah dia lakukan. Menolak pernikahan, tidak mau kawin, bagaimana akan mendapatkan anak? Kok sebabnya tidak dilakukan? Ingin punya anak, tidak mau kawin, gimana caranya? Ingin kencing satu, tapi tidak mau belajar, gimana caranya? Subhanallah, tolak sana, katanya tidak mau menikah, kenapa? Kurang lanjut, cipta, kekayaan lebih daripada saya, kemudian dia begini dan begini. Allah, lu kan ingin punya anak, gimana ceritanya kalau nggak kawin? Apa kalau orang berdoa, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkanlah permintaan hamba, ijabahlah doa hamba, izinkan ya Allah, izinkan. Sekali ini aja. Kembalikan ke buku, muda lagi 17 tahun aja. Yang dikatakan, misalnya, jangan mungkin lah. Allah akan mengijabah dan akan mengabulkan. Mintalah permintaan yang wajar. Yang terakhir, ijtinabul haram. Ini yang paling penting. Ketika berdoa, pastikan diri kita, lisan kita, mata pencaharian kita jauh daripada maksiat dan durhaka kepada Allah. Seseorang berdoa, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkan doa hamba. Tapi lisannya suka dusta, yang didustai orang tua lagi, yang didustai guru lagi. Allahu Akbar. Doa kamu dari ijabah, ini sambung masih maksiat. Kemudian suka gibah, gosipin orang, kejelekan orang diceritakan, tanpa mau untuk menasihatinya. Gimana akan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu jika lisannya itu masih bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu? Termasuk anggota badannya, fisiknya. Allah Akbar berdoa setiap hari. Saya ingin yakin. Kalau ingin yakin, ini jangan lu tinggalin judi. Lu jangan minum pil koplok, jangan minum kopi diri. Kan begitu. Tapi gue ini kan dulu masih melakukan maksiat ini, maksiat saja. Gimana mungkin Allah akan mengijabah doa kamu? Karena yang lebih diijabah, Allah tidak bakal mengijabah selama engkau masih maksiat.
manusia masih durhaka kepada Allah Jalla Jalaluhu. Apalagi berkaitan dengan Aisyah, masa pencaharian, kita pastikan segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita ini, lewat mulut kita, adalah sesuatu yang halal. Sesuatu yang kita pakai ini berkaitan dengan pakaian, bersumberkan dari sumber yang halal. Pernah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang mengangkat tangan begitu tinggi, ya Rahman, kabulkan doa hamba, perkenankan doa hamba. Kebetulan Nabi dan para sahabat yang ada di tempat tersebut. Rasulullah berkomentar, "Fa'ana yustajab." Bagaimana mungkin doa ini orang akan diijabah dan akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala? Para sahabat yang mendengar ucapan Rasul terheran-heran, kaget-kaget. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa ma'aslah." Wahai Rasulullah, ada sebab apa kok doa simpulan ini tidak diijabah dan tidak dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala? Maka Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab, "Na'kuluhu haram." Makanan yang dia makan haram, atau bersumberkan dari sumber yang haram, dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Makanan yang dimakan halal, tapi sumbernya haram. Dari mencuri, dari mengambil hak orang lain, alhamdulillah. Atau mencuri, tabakor, menjual sesuatu yang haram, alhamdulillah. Wa masyarakat haram, minuman yang dia minum haram, atau bersumberkan dari sumber yang haram. Wa masyarakat haram, pakaian yang dia pakai haram, atau bersumberkan dari sumber yang haram, dari pekerjaan yang haram, dari mata wajahnya yang haram. Wa qubila bil haram, fa ana yustajab. Hidupnya itu dari sumber-sumber yang haram. Bagaimana mungkin Allah Jalla Jalaluhu akan mengabulkan doa si orang? Allah Akbar. Mungkin salah satu sebab kenapa doa simpulan itu yang anak muda tadi itu tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia tidak ikhlas. Ternyata masih suka berdengkur, peramal, para nama, datang ke kuburan mencari wangsit dan lain sebagainya. Tidak ikhlas setelah berdoa. Mungkin tidak yakin masih mengakukan Allah Jalla Jalaluhu. Mungkin permintaannya tidak wajar, Pak. Kemungkinan juga kita katakan bahwasanya nanti ada sesuatu yang haram yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan, sehingga mencegah Allah untuk melakukan doa. Itu dikatakan. Tapi kalau seandainya tidak, ya, anakku ini ikhlas, kalau ada satu dukun beramal mencari wangsit, insya Allah yakin. Kemudian permintaan wajar, Pak. Permintaan bikin satu, bikin kuliah di sini, di situ. Permintaan wajar sama dengan teman-teman yang ada. Kemudian kan Bapak yang saya tidak pernah melakukan yang haram, Bapak juga sumbernya kan sumber yang haram. Tahu pekerjaan Bapak halal. Lalu kenapa Allah tidak mengabulkan juga doa saya sendiri? Padahal makna tadi sudah diketahui. Kata Nabi SAW, dalam doa tersebut ada tiga kemungkinan. Dalam doa itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama doa Allah berkata untuk mengijabah dan mengabulkannya di dunia ini. Jujur Bapak Ibu, Bapak banyak berdoa, kan? Ibu juga banyak berdoa. Lebih banyak diijabah apa dikabulkan, apakah tidak? Bapak minta istri, dikasih istri, gak hanya satu, 4 lagi dikasih. Punya anak, ingin anak sepasang lagi perempuan, Allah kasih. Punya rumah Bapak di mana-mana. Cuma satu, Bapak berpikir, kok doa yang ini tidak dijawab? Kalau kita apa sih? Rumah di mana? Saya Ustaz sampai detik ini tidak dikabulkan. Baik, kalau tidak dikabulkan kita berkata, Allah yudzakhir, Allah menggantinya dengan hasanah. Bapak Ibu mantap yakin setiap kali kita berdoa meminta kepada Allah, Allah memberikan hasanah, kebaikan dan pahala buat kita. Yang nanti kita akan merasakannya ketika di pada mahsyar kelak. Tahu-tahu kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Kenapa? Disebabkan doa kita di dunia ini. Mungkin kita tidak merasakannya, cuma 1-2 itu saja. Yang ketiga, Allah menggantinya dengan apa? Dengan menghindarkan diri kita dari malapetaka, dari keburukan, dari kecelakaan.
Subhanallah, naik mobil sama-sama, tabrakan, sopir mati, tas mati, rumah sakit, satu patah kakinya. Kita asalnya enggak. Kata para ulama, bisa jadi disebabkan oleh seringnya kita berdoa, sehingga Allah menjadi diri kita. Nah, jadi kita besarkan hati orang-orang yang merasa bahwasanya doa tidak berbicara, padahal tidak. Saya ingin menceritakan satu cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal melakukan safar, melakukan perjalanan jauh keluar kota, kalau kita bahasa kita sekarang. Subhanallah, hari sudah gelap. Mau makin seperti ini. Tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Tidak seperti zaman sekarang. Ada listrik, ada penerangan, ada lampu. Akhirnya Imam Ahmad memutuskan untuk singgah di suatu kampung. Yang di kampung tersebut tidak ada sanak pemilik, tidak ada saudara, tidak ada keluarga, tidak ada teman, bahkan wallahi demi Allah tidak ada yang kenal tentang diri sosok Imam Ahmad, imam besar. Dia mampir di kampung tersebut dan dulu tidak ada hostel, tidak ada penginapan, tidak ada hotel. Orang menginap di mana? Kalau musafir di masjid. Yang akan sholat nanti berjamaah dengan orang kampung sampai sholat isya. Tapi sholat isya datang ke DKM masjid. Pak, anak musafir, saya musafir. Abdullah yang sedang melakukan perjalanan ke kota ini. Berhubung hari gelap, Pak, saya tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Takut ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Bapak-bapak sebagai pengurus masjid, boleh nggak saya satu malam saja menginap di masjid ini? Besok insya Allah habis sholat subuh saya pastikan saya tidak berada di masjid. Kata-kata DKM, oh ya akhi, wahai saudaraku, maaf, kami ini pengurus sudah ada kesepakatan, tidak boleh ada yang menginap di masjid. Ya, bukan apa-apa, takut ini, takut itu. Jadi kami sepakat, tidak boleh ada yang menginap di masjid ini. Imam Ahmad, Allahu Akbar, seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, legowo menerima keputusan pengurus masjid. Padahal kalau dia menyebut, saya Imam Ahmad loh ya, imam yang banyak mengeluarkan hadis-hadis Nabi dan berkaitan dengan hal ini. Tapi itu disembunyikan oleh Imam Ahmad. Dia tidak mau untuk menunjukkan dirinya seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah katakan, saya Ahmad bin Hanbal, selesai sudah. Mungkin ada yang menampung. Tapi itu tidak dilakukan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad itu berkata, anak Abdullah, musafir yang sedang ini. Subhanallah, pembicaraan Imam Ahmad dengan DKM masjid, dengan pengurus masjid, didengar oleh seseorang. Sebagai jamaah yang di masjid tersebut. Orang kedua-dua, ketika Imam Ahmad keluar, orang itu mendekati Imam Ahmad sambil mengucapkan salam, assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam warahmatullah. Dijawab oleh Imam Ahmad. Kata orang tersebut tidak kenal apa Imam Ahmad. Dia mengatakan, hal min halatin ayu khidmatin, antum ini kayaknya perlu bantuan. Apa kiranya yang aku bisa bantu? Kata Imam Ahmad, anak Abdullah, saya hamba Allah yang sedang melakukan perjalanan ke kota ini. Berhubung hari gelap, aku tidak mungkin untuk melanjutkan perjalananku. Tadi aku sudah ngomong, sudah bicara, sudah minta izin sama pengurus masjid untuk menginap di masjid ini. Ternyata di masjid ini tidak boleh ada yang menginap. Ya, aku harus melanjutkan perjalananku. Kata orang itu, kemana? Hari sudah gelap. Aku tidak tahu. Nah, kalau begitu, antum sabar. Antum menginap di rumahku. Kebetulan anak istriku sedang menginap di tempat mentua. Tawaran ini tidak disia-siakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Diterima langsung. Akhirnya Imam Ahmad menginap di rumah orang yang menawar tersebut. Besok pagi kami sholat subuh, zikir, kemudian dijawab Imam Ahmad sebagai melanjutnya salat. Allah Akbar. Setelah selesai dijawab, orang minta izin. Syuk ya akhi, wahai saudaraku, minta maaf. Aku ada pekerjaan sedikit. Di samping rumahku ini ada pabrik. Aku kebetulan tukang roti, membuat roti. Izinkan sebentar, kamu silakan istirahat. Baik cerita juga bahwasanya rumah itu rumah kami juga sama. Bayangkan, orang nggak kenal ya. Lah kata Imam Ahmad, aku ingin membantu kamu. Nah, nggak boleh. Kamu kan tamuku, nggak boleh disibukkan dengan urusanku. Paling tidak izinkanlah aku, kata Imam Ahmad. Paling tidak izinkan aku ingin melihat pekerjaanmu itu bagaimana. Akhirnya orang tersebut mengizinkan. Baik.
Silakan ikut denganku, kebetulan pabriknya dia persis di samping rumah itu. Subhanallah, ketika sampai Imam Ahmad duduk, diperhatikan bahwa Imam Ahmad orang tersebut ketika bekerja membuat roti. Taruh tepung terigu, baca doa. Kemudian kasih airnya, baca doa. Mudah-mudahan ini adonannya itu baca doa lagi. Sampai berbentuk roti, baca doa lagi. Imam Ahmad heran, doa lagi. Gak bosan-bosan untuk berdoa. Akhirnya Imam Ahmad nggak kuat langsung bertanya, tadi aku saksikan engkau ketika membuat roti selalu baca doa dan baca doa. Dari menaruh tepung terigu, kemudian menaruh airnya, kemudian bikin adonannya, sampai menggorengnya, sampai membentuk roti, jadi roti engkau selalu baca doa. Pertanyaanku cuma satu. Kamu tadi sering berdoa, banyak berdoa. Apakah semua doa-doa kamu yang pernah engkau mohonkan kepada Allah diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu kawan itu, wallahi demi Allah, aku ini orang yang rajin berdoa. Aku ini orang yang paling suka berlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nikmat satu kenikmatan buatku. Setiap kali aku berdoa meminta kepadanya, apapun diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada satu doa yang sampai kali ini, sampai jam ini, sampai detik ini doa kayaknya jadi dijabah, kayaknya. Sepertinya jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad, kalau boleh undur, kalau boleh kepomi, doa apa sih yang kau minta itu sampai Allah Jalla Jalaluhu seakan-akan tidak menabulkan doa kamu? Kata itu nama tersebut, wallahi demi Allah aku ini lagi berdoa meminta salah satunya ini permintaan. Aku minta ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doaku, berkenankan permintaanku, izinkan aku sebelum aku mangkat dan meninggal dunia bisa ketemu dengan Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad kelompok matanya kepada orang tersebut, kemudian menetapkan telapak tangan kanannya ke dalam siku tangan tersebut sambil berkata, gara-gara ente, anak nggak bisa tinggal di masjid di kampung ini. Gara-gara ente. Tuh, karena itu orang kan tambah kata-kata. Bukan boleh bantu, tinggal di rumahku. Kok sekarang ini, antum ini kok menyalahkan aku? Aku bukan DKM masjid, bukan pengurus masjid, aku tak punya hak untuk mengizinkan dan berada. Kenapa kau berkata seperti itu? Sampai-sampai dia tersebut mengatakan apa sebabnya? Gara-gara doa kamu tersebut, sehingga membuat aku terdekat untuk tinggal di masjid Allah yang ada di kampung ini, di masjid ini. Ya, untuk ketemu dengan kamu. Orang ini langsung mati. Kemudian bertanya lagi, mana kita? Siapa kamu ini sesungguhnya? Imam Ahmad sambil tersenyum mengatakan, Ana Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Allah Akbar. Si orang tidak kuat lagi, langsung memeluk Imam Ahmad bin Hanbal sambil meneteskan air mata. Kemudian langsung sujud syukur. Setelah sujud syukur menuju ke atas langit, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Benar apa yang engkau katakan di dalam Al-Quran dan surah Al-Qamar ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Pasti Allah akan mengijabah dan mengabulkan doa apapun yang kita minta. Tidak ada doa yang tidak pernah engkau kabulkan. Tidak pernah ada doa yang tidak pernah engkau kabulkan. Buktinya hari ini engkau telah mengijabah dan mengabulkan doa ini. Betul dengan Imam Ahmad. Nah, kita tidak tahu. Kita berdoa ini mungkin kita nanti akan bisa oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kapan waktunya kita perasaan doa ini waktu muda. Kalau ketika sudah tua, baru dapat kita doa waktu muda naik haji. Ketika umur 60 tahun, baru naik haji. Akhirnya baru diijabah setelah beberapa tahun lewat, dan itu tidak menjadi masalah. Tapi itu sudah kita ketahui sebelum kita buka puasa. Ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ustaz, bagaimana jika saya diberikan beras dan uang dari pembagian zakat dari masjid dekat rumah? Saya hanya membantu sebagai guru di TK. Masjid apakah boleh?
Jika itu termasuk fakir, miskin, tidak mampu, ya boleh menerimanya. Mustahil zakat, berkaitan dengan zakat mal, mustahilnya yang berhak untuk menerima ada 8 golongan. Sebagaimana yang Allah Jalla sebutkan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 60, At-Taubah ayat 60. Itu zakat harta 8 golongan, artinya fakir dan miskin, pembantu, itu pun hak untuk dapatkan. Ya, urut ini sudah kesian dan ini ada 10 juta, paling kecil 300.000, kesian perlu dibantu. Ya kan seperti itu. Kemudian untuk zakat fitrah yang berhak untuk menerima 2 golongan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jika sekiranya itu kan termasuk, maaf itu bukan mau apa saja. Insya Allah kita tahu membantu kita kan, kondisinya bagaimana terkira. Dapat gaji dari kita, tapi itu sebut apa? 1 juta balik, itu pun juga cepat kali. Nah, berhubung mereka tersebut kesian dan kondisi fakir dan miskin, maka boleh zakat fitrah tersebut diterima oleh pembantu kita atau pembantu rumah tangga yang lainnya atau pengurus masjid. Dia punya musyawarah, punya kesepakatan untuk memberikan zakat fitrah salah satunya kepada pembantu rumah tangga yang ada di kompleks ini misalnya. Dan itu memang mereka berhak. Wallahu a'lam bishawab. Ini kiranya kita disampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan khilaf yang mohon dimaafkan. Wallahu minkum ma'asahil batin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.